Halo Ibu dan Bapak Guru. Dalam kesehariannya manusia kerap menghadapi berbagai macam permasalahan. Sampah plastik, makanan tidak sehat, dan perundungan yang kerap terjadi di sekolah adalah beberapa contoh permasalahan nyata yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberikan contoh-contoh pada permasalahan yang nyata tadi sebagai latihan untuk mereka menyelesaikan masalah di sekitarnya. Solusi atau gagasan yang mereka temukan kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, mereka belajar untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain. Cara-cara pembelajaran seperti ini dapat ditemukan dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jenis pembelajaran ini mengembangkan isi pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan, sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Karena tidak hanya belajar tentang teori saja, tahap pembelajaran memuat kegiatan seperti menentukan topik, merencanakan kegiatan, investigasi, dan menyelesaikan permasalahan. PJBL dapat mengembangkan keingintahuan peserta didik sekaligus demonstrasi pembelajaran yang bersifat otentik dalam bentuk produk dan kinerja. Peserta didik diberi kesempatan untuk menggali sendiri informasi melalui berbagai macam sumber. PJBL bisa dirancang untuk individu maupun berkelompok. Jika dikerjakan secara berkelompok, peserta didik belajar berkolaborasi, memberikan gagasannya kepada teman kelompoknya, dan berbagi aktivitas lainnya. Namun, jika dikerjakan secara individu, peserta didik belajar untuk mengelola regulasi dirinya secara mandiri. Semuanya menggambarkan tentang bagaimana semestinya orang dewasa belajar agar lebih bermakna. Di video ini, kita akan mempelajari pemanfaatan aplikasi Spreadsheet dalam PJBL. Agar lebih jelas, mari kita berkunjung ke kelas 4 SD yang diajarkan oleh Ibu Listia. Bu Listia memanfaatkan Spreadsheet dalam merancang pelaksanaan dan memantau proyek bersama para peserta didik. Mereka sedang melakukan aktivitas penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik menjaga lingkungan sekitar. Sebelumnya, peserta didik telah diberi tugas untuk menggolongkan sampah. Sampah digolongkan ke dalam dua jenis sampah, yaitu sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak dapat terurai. Mereka juga telah memiliki daftar sampah yang ada di rumah dan di sekolah. Saat ini, peserta didik Bu Listia sedang mengamati kecepatan sampah terurai. Mereka diminta mengamati 4 jenis sampah yang ada di sekitar sekolah. Sampah-sampah tersebut dikubur dalam tanah. Diamati bentuknya selama 2 minggu. Mereka mencatat hasil pengamatannya dalam sebuah tabel. Lalu, bagaimana penggunaan Spreadsheet dalam proyek ini? Ayo, kita masuk ke kelas Bu Listia. Anak-anak sudah melakukan pengamatan tentang penguraian sampah selama 14 hari. Nah, coba hasil pengamatan anak-anak yang di dalam tabel, anak-anak keluarkan. Bu Listia membagikan satu tautan Google Spreadsheet yang akan digunakan dalam kelas. Dalam satu file Google Sheet, pada setiap sheet nama kelompok sudah ada tabel template yang disiapkan Bu Listia. Anak-anak akan mengisikan atau memasukkan hasil pengamatan yang di tabel anak-anak ke dalam aplikasi Spreadsheet yang ada di laptop dalam kelompok anak-anak. Peserta didik kemudian memindahkan data dari kertas ke dalam tabel yang diberikan Ibu Listia.
ada yang lebih cepat terurai dan ada yang lebih lama terurai. Sampah yang paling cepat terurai adalah kulit jeruk dan potongan sayur. Ibu guru akan memberikan pertanyaan untuk didiskusikan di kelompok masing-masing. Nah, pertanyaan pertama, sampah apa yang paling cepat terurai dan mengapa? Ya, dijelaskan sama anak-anak. Pertanyaan kedua, sampah mana yang paling lama terurai? Dijelaskan mengapa paling lama terurai. Ya, hari ke-14 itu yang terurai seluruhnya masih di bagian kertas. Sebutkan lagi, navigator bantu sebutkan, teman-teman bantu sebutkan. Ya, kita lanjut ke presentasi masing-masing kelompok ya. Kita akan mulai mempresentasikan hasilnya. Dari hasil pengamatan kami, styrofoam di hari ke-14 belum terurai sama sekali. Kertas hampir terurai semuanya, kulit jeruk telah terurai seluruhnya, potongan sayur terurai seluruhnya. Sampah yang paling cepat terurai dari pengamatan kami yaitu kulit dan potongan sayuran. Hari ke-14 grafika sudah naik dan yang bisa disebut sudah terurai. Sampah yang paling lama terurai dari hasil pengamatan kami yaitu styrofoam paling lama terurai karena dia termasuk sampah non-organik. Kemudian di hari ke-14 grafika masih lurus dan belum terurai sama sekali. Dari kelas Bu Listia tadi, kita melihat bagaimana pemanfaatan spreadsheet untuk mengolah hasil pengamatan. Pertama, Bu Listia meminta peserta didiknya untuk menulis pengamatan di kertas. Kemudian, data tersebut dipindahkan ke dalam tabel. Karena peserta didik Bu Listia masih di jenjang SD, maka ia menyiapkan template tabel dan grafiknya terlebih dahulu. Jadi, ketika diisi data dalam tabel, grafik sudah otomatis terbentuk. Peserta didik pun kemudian belajar memaknai arti dari grafik-grafik tersebut. Mereka mengaitkannya dengan tema yang sedang mereka pelajari, yaitu kecepatan pengurangan sampah dalam tanah. Dalam cuplikan aktivitas PJBL tadi, kita bisa lihat banyak sekali aktivitas belajar yang murid lakukan. Selain belajar tentang sampah di lingkungan, dengan bantuan tools online, mereka juga secara tidak langsung meningkatkan kompetensi numerasinya dengan pengolahan data dan grafik. Menarik bukan? Setelah mempelajari integrasi PJBL dengan TIK, sekarang giliran ibu dan bapak untuk menggunakan inspirasi pembelajaran tersebut dalam kelas Anda bersama peserta didik. Ayo, ikut terus pelatihan ini dan tetap semangat untuk berinovasi.